siang, saya Mei Senduk SS, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tomohon. Saat ini akan melaksanakan aksi nyata untuk praobservasi bersama dengan Ibu Rifna Roring, SPD, sebagai guru bahasa Inggris. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, sebelumnya tentu saja saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi itu sendiri, yaitu pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, percakapan kita saat ini yaitu percakapan praobservasi sebagai langkah awal atau kegiatan awal agar Ibu bisa siap dan lebih percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik para murid. Nah, saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu tentang memberi dan meminta informasi terkait kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, yaitu menggunakan present continuous tense. Jadi memberi dan meminta informasi terkait kejadian yang sedang berlangsung atau present continuous tense. Nah, dengan materi ini tujuan apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, saya menetapkan 2 tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari present continuous tense. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat menyusun kalimat dengan menggunakan present continuous tense. Itu yang menjadi tujuan yang dicapai dalam pembelajaran. Nah, dengan supervisi ini, saya ingin mendengarkan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti atau dalam supervisi di dalam kelas nanti. Untuk area pengembangan saya memilih 3, yaitu yang pertama menggunakan media pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua model pembelajaran, dan yang terakhir itu tentang kegiatan intinya tentang penguasaan materi pembelajaran. Ya, berarti itu 3 ya Bu yang menjadi area pengembangan Ibu. Nah, saya juga ingin mendengarkan rencana atau rancangan Ibu untuk mencapai tujuan. Jadi rancangan apa yang ingin Ibu gunakan, yang Ibu persiapkan nanti agar tujuan itu bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya mempersiapkan strategi pembelajaran, yaitu saya menggunakan model pembelajaran direct instruction, di mana saya akan menyampaikan materinya itu melalui slide yang nanti ditayangkan. Selain itu, saya juga menggunakan video untuk menjelaskan penggunaan kata kerja dalam tenses present continuous tense ini. Dan untuk mengecek pemahaman siswa nanti, saya memilih guessing games. Nanti dari guessing games ini anak-anak akan menyusun kalimat berdasarkan apa yang mereka lihat. Begitu ya. Dan luar biasa sekali ya Bu rencana dari Ibu. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti? Oke, untuk media saya pertama menggunakan laptop, Ya. selanjutnya menggunakan LCD, dan tentu karena ini ada guessing games, jadi saya menggunakan siswa secara langsung. Ya. Nah, rencana tersebut kapan? Hari, tanggal? Oh ya, untuk pelaksanaannya itu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober saya mengajar di kelas 9A di jam pertama dan jam kedua. Jam pertama Kelas 9A ya. Iya. Ya, saya akan hadir di sana untuk melakukan supervisi kepada Ibu dalam proses pembelajaran, dan dari rancangan Ibu tadi saya bisa menggambarkan suasana pembelajaran bahasa Inggris itu pasti sangat luar biasa. Nah, sesudah observasi atau sesudah supervisi nanti kita akan ada percakapan lagi
dalam rangka pasca observasi. Tadi pada saat itu akan ada pengajar praktik saya yang akan melihat percakapan kita sejauh mana. Kemudian yang terakhir Bu, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pra observasi ini, apa yang Ibu dapatkan atau pelajari lewat percakapan kita saat ini? Ya, tentu setelah percakapan ini saya akan mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi, dan yang pasti saya akan lebih percaya diri untuk berada di kelas, dan tentu berharap semua yang sudah saya persiapkan nanti pada hari Kamis boleh berjalan dengan lancar. Semoga ya Bu. Iya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Ya, selamat siang. Kelas tadi dan sudah mengajar, dan saya sebagai kepala sekolah hadir juga di situ untuk supervisi tadi. Nah, tentu saja saya sebagai kepala sekolah terima kasih karena Ibu Helen sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar, memberikan yang terbaik kepada para siswa. Dan tentu saja saya ingin bertanya kepada Ibu Helen,
Bagaimana perasaan Ibu Iren tadi pada saat mengajar tadi? Ya, pertama mungkin sebelum mengajar masih belum tahu apakah nanti tujuan yang ada itu akan bisa dicapai oleh siswa. Tapi setelah proses yang dilewati, setelah belajar mengajar, kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas, ternyata tujuan yang ditetapkan itu boleh dicapai oleh siswa. Dan yang membuat saya senang adalah beberapa siswa yang kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin takut untuk berbicara atau bahkan sekedar untuk membaca teks, ini justru dengan strategi yang ada mereka antusias, mereka berani untuk tampil di depan yang sebelumnya itu tidak pernah mereka lakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Jadi tentu saya sebagai guru merasa senang dengan apa yang boleh ditunjukkan oleh beberapa siswa tadi. Kalau secara umum tentu anak-anak yang lain bisa mengikuti dengan hasil yang ada. Saya rasa tujuan yang ditetapkan itu boleh tercapai. Saya juga sebagai kepala sekolah tadi sudah melihat bagaimana Ibu Iren mempersiapkan sehingga para siswa itu begitu antusias. Saya melihat waktu saya masa SMP belajar bahasa Inggris, saya mengalami situasi yang kurang menyenangkan waktu mengajar. Ada rasa ketakutan untuk jika ditanya oleh guru. Nah, tetapi pada saat saya masuk di kelas tadi mensupervisi tadi, saya melihat anak-anak tidak ada rasa takut. Mereka begitu antusias, bahkan saling berebutan untuk mendapatkan kesempatan untuk tampil atau menjawab pertanyaan. Nah, itu tentu saja luar biasa menurut saya. Nah, menurut tadi, dari kebiasaan mengajar, jika dibandingkan dengan tadi, bagaimana keaktifan siswa? Apakah dalam proses pembelajaran sebelumnya seperti yang tampil tadi, ataukah baru hari ini? Soal keaktifan siswa. Kalau masalah keaktifan siswa, memang seperti yang saya katakan tadi, rata-rata siswa aktif, tapi ada beberapa siswa yang sangat sulit ketika diminta untuk tampil ke depan. Bahkan untuk membaca teks pun mungkin mereka takut salah, tidak percaya diri, atau merasa takut untuk tampil. Tapi tadi dari yang Ibu bisa saksikan tadi, anak-anak itu yang ada beberapa siswa laki-laki yang boleh dikata pemalu, tidak percaya diri, ataupun karena takut melakukan kesalahan, mereka boleh aktif. Jadi saya rasa hari ini mungkin lebih baiklah dari sebelumnya. Saya juga melihat tersebut, dan sejauh selama 2 jam tadi ya, 2 jam pembelajaran tersebut, apakah menurut apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Saya menetapkan 2 tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik diharapkan bisa menyusun kalimat menggunakan